Importir mesin kopi pintar, smart home lamp, dan produk elektronik lainnya kaget saat produknya tertahan di bea cukai. Banyak pelaku usaha tidak sadar jika produk apapun yang di dalamnya terdapat modul Wi-Fi, Bluetooth, RFID, NFC itu wajib sertifikasi postel. Sekarang dikenal dengan sertifikasi DJID di bawah Kementerian Kominfo. Saya Umbular Mati akan memberitahu produk-produk apa, daftarnya apa saja yang wajib sertifikasi postel. Ikuti saya. Di Dimulti saya sudah membantu ribuan produk yang sudah lolos mendapatkan sertifikat postel dari berbagai negara. Jika Bapak Ibu sebagai importir mendapat kendala dalam hal mendapatkan sertifikat Komdigi, hubungi tim saya. Kita kasih tahu produk-produk apa saja yang wajib sertifikasi postel. Dari yang kecil sampai yang gede. Dari yang tidak diestimasi sampai produk tersebut benar-benar mandatori. Kita lihat yang terlihat dulu aja. Di sini kita lihat, bisa melihat dari Bluetooth headset, bahkan jam tangan, nggak semua orang memahami bahwa produk seperti ini wajib sertifikasi. Lihat aja, ini kalau keyless, ini dulu zaman dulu nih modem, kamera zaman jadul ini barang yang masuk ke kita sejak tahun 2008, dari router, modem, switching, bahkan ada soundbar, ada mobile komputer, ada wireless speaker, ada banyak sekali. Ini yang terpampang sejak dulu kala kita masih jadul tahun 2000. Ini barang-barang home appliance, artinya produk-produk home appliance yang sangat besar. Ini biasanya untuk industrial ya. Ini belum di-pretest kemungkinan, ini masih baru datang nih. Sangat besar, kita nggak lihat mereknya ya, kita hanya intip kasih tahu aja bahwa produk yang segede gaban pun selama di dalamnya ada modul wireless Bluetooth itu wajib. Ini dari Jerman, ini besar sekali. Ini contohnya, kita nyalain dulu lampunya biar agak. Nah, ini barang-barang yang baru datang atau udah datang selesai pretest, yang kemudian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya terkait kepengurusan sertifikasi. Nah, gambarannya kalau importir itu tidak memahami bahwa yang dimaksud alat telekomunikasi itu terbatas pada handphone atau telepon atau yang berbasis alat komunikasi yang umumnya diketahui, padahal barang-barang yang tidak banyak orang ketahui seperti home appliance, terus smart system atau smart door lock system itu juga mandatori. Kita nanganin udah ribuan produk yang sudah lolos, tapi nanti detailnya produk-produk seperti apa dan apa daftarnya sebenarnya sangat jelas diatur dalam regulasi. Tapi biar ada gambaran bahwa kita udah mengerjakan berbagai macam produk dari luar negeri, dari produsen langsung, kita tanya satu-satu handlernya. Saya mau tanya sama Mas Anto. Mas Anto itu udah sama saya udah lama banget, saya nggak hafal. Pokoknya Mas Anto yang akan jelasin. Saya akan tanya Mas Anto ya. Karena ini saya ngomongin produk apa aja, saya mau tanya Mas Anto, sebutkan 10 produk yang kemungkinan banyak orang nggak tahu, tetapi itu ternyata wajib sertifikasi. Dan itu dari mana negaranya? Jangan mention brand name, jangan mention apa, tapi nama produk sama dari mana pekerjaan itu datang. Silakan Mas Anto, boleh dikenalin dulu. Halo, selamat pagi. Nama saya Anto, project handler. Oke, jadi dari pertanyaan Bobel, banyak produk yang kemungkinan besar orang-orang tidak tahu kalau produk itu wajib disertifikasi. Mungkin saya memberikan beberapa contoh produk-produk yang sangat jarang orang mengetahui barang itu wajib memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital atau DJID. Yang pertama itu ada detonator. Jadi detonator itu digunakan di situs pertambangan. Jadi dia menggunakan fitur wireless untuk mengatur titik ledakan lokasi pertambangan. Itu salah satu jenis barang yang kemungkinan besar orang nggak tahu itu ada kewajiban untuk mengajukan sertifikasi. Yang berikutnya itu mungkin barang yang agak sedikit unik yang pengalaman pernah kita handle itu adalah light stick. Jadi teman-teman mungkin belum tahu ya, light stick itu kayak semacam aksesoris fans K-pop gitu dia. Jadi itu dipakai tuh kalau pas lagi konser-konser K-pop itu dia udah
nyala lampu di light sticknya itu bisa sinkron itu di sekumpulan penonton. Itu ternyata barang itu menggunakan fitur Bluetooth. Nah itu si penjualnya dia nggak tahu itu awalnya kalau barang itu harus disertifikat. Makanya kita pas melihat dari specification sheet yang kita terima, oh ini harus ada sertifikat. Nah itu salah satu contohnya lagi. Terus yang berikutnya itu ada yang paling besar kita pernah handle, itu kita ada barang apa namanya, signaling untuk kereta, itu lebih besar lagi tuh. Itu juga mungkin orang-orang nggak tahu kenapa sistem transportasi itu berhubungan dengan Komdigi ya, karena dia juga menggunakan radio frekuensi. Terus ada head unit car audio, itu juga nggak semua distributor tahu kalau car audio yang memiliki fitur radio frekuensi itu wajib memiliki sertifikat. Ada tracker untuk sepatu. Jadi pernah ada salah satu brand besar masuk ke kita, itu sepatunya dalamnya ada tracker untuk running. Itu ternyata dia juga ada radio frekuensinya. Si apa namanya, distributor sepatu tersebut dia juga nggak tahu itu kalau mengajukan wajib mengajukan sertifikasi. Terus sistem yang digunakan di perkapalan, jadi dia emergency probe radio detection (EPIRD). Itu dia alat yang sangat krusial fungsinya di perkapalan. Jadi kalau misalnya dalam keadaan darurat, alat itu otomatis langsung terhubung dengan servernya Basarnas. Jadi dia adalah barang itu merupakan komponen penting yang harus ada di kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Nah itu juga barang itu wajib memiliki sertifikat dari IGID. Terus ada lagi Intelligent Transport System. Gunanya itu untuk pembayaran di jalan tol yang kita tidak perlu lagi tap kartu di gerbang-gerbang tol. Jadi itu semacam alat pendeteksi radio RFID. Dia itu diinstal di mobilnya langsung, jadi itu kita nggak perlu apa namanya ngetap kartu lagi. Jadi pas kita lewat di gerbang tol udah otomatis dia membaca saldo di e-money atau e-tol kita. Itu mirip ya kerjanya sama V2V ya, vehicle to vehicle. Dia kalau yang untuk yang RFID itu dia vehicle to machine. Kalau vehicle to vehicle itu mungkin yang lebih ke sistem ADAS. Jadi karena kita juga sangat banyak mengajukan sertifikat untuk part-part otomotif, jadi dia sistem radar sebenarnya. Jadi bekerja di frekuensi 24 GHz atau 77 GHz. Nah itu dia sistem ADAS itu berfungsi itu deteksi anti collision system. Jadi itu mobil yang posisinya ada di depannya mobil yang terinstaller tersebut itu bisa mendeteksi adanya potensi kecelakaan sampai beberapa mobil ke depannya. Jadi saking canggihnya mobil itu dia benar bisa kasih early warning gitu. Nah itu si ATPM juga banyak yang belum tahu kalau alat itu tuh harus disertifikat gitu. Udah berapa? Wih, banyak banget udah Mas Anto. Kalau disebutin nggak kelar. Sekarang gini, saya tanya satu pertanyaan lagi. Udah belasan tahun Didi Multi, dari negara mana aja yang Mas Anto udah pernah pegang untuk dibantu mendapatkan sertifikat poster? Hampir seluruh dunia ya. Jadi mayoritas dari Jepang, terus Eropa, terus United States, mungkin negara Asia lain juga seperti Taiwan, China juga sudah pernah kita support. Lanjut ke Mas Riki. Ya, ini silakan Mas Riki diperkenalkan. Ini Project Handle termasuk yang baru lah. Mungkin 4 tahun atau 3 tahun? Mas? Iya, 4 tahun. 4 tahunan. Ya, silakan Mas Riki ya. Ya, halo, perkenalkan saya Ricky Julianto, Project Handler di PT Dimulti Jelatnama. Produk apa yang paling Mas Riki ketahui yang umumnya banyak orang nggak tahu, karena nih konten video ini mau ngejelasin daftar produk yang nantinya merujuk kepada regulasi Kemenkomdigi nomor 469 tahun 2025 yang baru aja anget di publikasi itu 7 November kemarin. Jadi menurut pandangan Mas Riki yang perlu di-share, kebanyakan importir nggak paham, tapi itu mandatori sehingga kita ngebantu importir atau pelaku usaha yang nggak sadar tahu impor ketahan tiba juga kan potensi dia loss money-nya tinggi tuh. Kita akan ngebantu mereka importir yang awalnya ngertinya ini elektronik nggak wajib sertifikasi, ternyata sertifikasi. Nah kira-kira apa aja menurut Mas Riki yang paling banyak Mas Riki handle, dan nanti sebutan juga negara dari mana aja. Oke. Terkait produk yang saya banyak pegang, mungkin untuk saat ini seperti yang udah diketahui ya, mungkin sekarang kan lagi banyak tren di mana perangkat-perangkat home appliance itu menggunakan sistem smart home atau mungkin ada koneksi
konektivitas menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi gitu. Nah, beberapa belakangan mungkin 2 tahun terakhir kita cukup banyak handle barang-barang home appliance, di mana mungkin orang juga belum terlalu familiar bahwasanya ternyata perangkat seperti kulkas, terus mungkin sekarang ada kompor listrik, terus alat penghisap asap yang digunakan di dapur itu biasanya umumnya mungkin mereka nggak tahu kalau ternyata mereka ada fitur yang namanya smart home. Jadi di mana di dalam perangkat-perangkat tersebut ditanamkan sebuah modul RF atau radio frekuensi wireless, di mana dia nanti bisa dikoneksikan dengan perangkat seperti handphone atau tablet yang lainnya oleh usernya gitu. Jadi perangkat-perangkat tersebut kalau misalkan ternyata importir, mungkin banyak importir yang tadi udah disebutkan oleh Pak Umbul bahwasanya ada peraturan baru, mereka mungkin tidak sadar kalau perangkat mereka ternyata diatur oleh peraturan tersebut dan harus diwajibkan melakukan sertifikasi perangkat alat telekomunikasi di Indonesia. Paling perangkat yang tadi satu kelompok-kelompok home appliance itu kulkas, kita sering handle kulkas, terus kompor listrik, penghisap asap, terus oven, kita juga banyak oven. Jadi perangkat-perangkat tersebut jika memiliki fitur atau tertanam modul wireless, maka diwajibkan untuk disertifikasi. Mungkin selain itu juga tadi udah disebutkan oleh Mas Santo ya, beberapa perangkat otomotif juga memang kita juga banyak handle, seperti mungkin kunci mobil itu cukup banyak kita handle dari berbagai merek brand mobil di dunia. Terus perangkat-perangkat radar mobil juga, terus mungkin TPMS untuk tekanan ban mobil itu juga kita juga banyak handle perangkat-perangkat tersebut. Seperti tadi dijelaskan juga untuk negaranya, kalau saya majority kalau saya pribadi in charge-nya tadi kalau saya di daerah regionnya Korea, terus dari Eropa juga ada, Amerika dan Australia. Jadi sebenarnya kita handling hampir semua negara di dunia, tapi specifically kalau saya kebanyakan di daerah Korea Selatan, jadi Mas Santo majornya di Jepang. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada yang lain yang mungkin tidak disangka-sangka bahwa importir akan terbantu dengan ini. Nah, saya akan masuk ke handle lainnya. Akan tanyain satu-satu, jadi biar jelas nih. Mulai ke Mas Eko. Mas Eko, ini kita mau membantu banyak importir dan distributor yang awalnya mereka tidak menyangka bahwa produk-produk yang mereka impor ternyata mandatori gitu. Nah, ini kan akhirnya kita bertujuan biar si importir atau pelaku usaha di sini terbantu bahwa dia nggak nyangka nih produk wajib sertifikasi gitu, sertifikasi Komdigi karena ada fitur RF-nya. Nah, mohon dijelaskan kira-kira produk apa yang pernah di-handling Mas Eko yang masyarakat umum tidak menyangka kalau ini wajib dan mandatori, karena biaya kepabeanan ini cukup tinggi kalau kita parkir barangnya banyak di sana kan high cost gitu. Maka tujuannya saya biar membantu para pelaku usaha khususnya importir agar semakin sadar bahwa tidak semua produk yang dia impor itu bisa dijual begitu aja. Terus setelah diberitahu daftar produknya, dari negara mana aja yang paling dominan Mas Eko tangani? Silakan. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Umbul. Mungkin tadi beberapa sudah disebutkan sama Mas Riki, sama Mas Santo, jadi saya menambahkan aja. Ada beberapa produk yang menurut saya para importer ini belum aware kalau ternyata produk tersebut wajib untuk sertifikasi DJID atau sertifikasi Kominfo gitu. Yang pertama ada toys. Jadi banyak importer mainan-mainan kecil yang mereka anggap itu bukan produk IT, terus peruntukannya untuk anak-anak, ternyata toys itu mereka ada Bluetooth-nya, ada sensornya. Nah itu perlu wajib untuk sertifikasi DJID. Contohnya ada remote control, terus drone yang untuk anak-anak kecil itu, nah itu semuanya wajib untuk sertifikasi DJID. Kemudian ada beberapa sensor yang ternyata ketika kita beli di toko atau di store gitu belum ada sertifikat DJID, belum ada labelnya gitu. Padahal produk tersebut memakai sensor. Contohnya
water sensor begitu, sensor pengukur ketinggian air yang ada di dalam tank di toren gitu, itu juga wajib untuk sertifikasi DJID. Atau satelit yang ada di toren, sensor-sensor yang ada di toren gitu, water sensor. Terus sensor yang dipakai untuk mengukur laju air, water flow sensor, itu juga perlu wajib sertifikasi DJID. Kemudian ada lagi medical equipment. Kalau medical ini banyak distributor yang sudah aware, tapi ternyata banyak yang belum aware juga kalau itu ternyata wajib untuk sertifikasi DJID. Contohnya pengukur saturasi, terus pengukur glucose monitoring itu juga wajib DJID. Kemudian yang tensimeter. tembak insulin nah itu juga wajib sertifikasi DJID gitu. Kalau asal dari produk-produknya, untuk medical lebih banyak dari negara-negara seperti Jerman, USA begitu. Kemudian toys banyak yang dari China, kebanyakan dari China kalau toys. Iya. Terus untuk sensor banyak juga yang dari Jerman gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa ditambahkan. Artinya importir harus mulai memfilter, bila perlu dicatat. Nanti akan saya share regulasi tadi yang terbaru, daftar perangkat yang wajib sertifikasi postel. Tujuannya apa? Biar mudah dikenali, karena banyak klasifikasi. Nanti pada saat share di situ, teman-teman importir juga jadi tahu kelompok HS code-nya di mana aja, klasifikasi nama barangnya apa aja, penjelasan uraiannya apa aja. Nanti saya share. Ikuti terus channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar mengedukasi, tapi menambah wawasan yang lebih detail tentang type approval certification, bukan hanya di Indonesia tapi global market access. Sekarang kita lanjut ke Mas Hasa. Mas Hasa, kita mau bantu importir distributor di Indonesia biar mereka punya gambaran. Ternyata produk yang awalnya tidak dikira-kira, tidak diyakini bahwa ini produk kelompok telekomunikasi, ternyata wajib telekomunikasi. Ini kita akan ngebantu banget si importir agar mereka tidak boncos di pabean, karena dengan taunya bahwa produk ini wajib sertifikasi, dia udah prepare dulu agar mendapatkan sertifikat baru impor barang. Sekarang kan banyak kasus impor aja di barang elektronik akhirnya kena biaya tambahan karena nggak ngerti kalau produk itu wajib sertifikasi. Sementara sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan namanya apa, post market surveillance dan pre market surveillance gitu ya Mas ya. Jadi ada sidak, ada kegiatan yang rutin dilakukan Balai Monitoring untuk mengontrol produk-produk yang beredar di Indonesia. Nah, menurut Mas Hasa, jenis produk apa aja yang berdasarkan pengalaman yang pernah dikerjakan dan majority dari negara mana aja? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Unggul. Sebenarnya tadi udah banyak dijawab ya sama teman-teman yang lain, produk-produknya gitu. Ada medical, ada radar, vehicle mungkin, headset gitu. Sebenarnya semua perangkat yang punya fitur telekomunikasi kayak Bluetooth, WLAN, terus LTE, GSM itu wajib untuk disertifikasi DJID terlepas bentuknya apa gitu. Kebanyakan barang-barang itu sih ya dari Jerman, Jepang juga ada untuk medical ya. Kalau headset kebanyakan dari China juga ada headset. Udah sih sekian dari saya. Oke. Kita tanya Mas Riza. Mas Riza, kamu kan jarang banget handling nih, kamu sibuk banget di urusan lain. Ada nggak yang produk yang tadi belum dijelaskan tetapi Mas kan nggak ngerti nih? Atau kerucutan aja, misalnya negara mana yang banyak Mas Riza handle gitu? Oke, halo, perkenalkan nama saya Riza Asyari. Saya khususnya menghandle untuk bagian keuangan, invoicing, dan juga penawaran untuk beberapa produk yang wajib sertifikasi, yang unik-unik, yang masyarakat nggak banyak ketahui. Sebenarnya udah banyak disebutkan tadi sebelumnya sama Mas Anto, Mas Eko, dan Mas Vicky, Mas Asa juga. Yang banyak masyarakat nggak ketahui pasti tadi ada mainan ataupun alat-alat terkait kesehatan yang sebenarnya memiliki frekuensi tertentu yang wajib untuk disertifikasi, tapi banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Sebenarnya hampir semuanya sudah disebutkan sama teman-teman semuanya. Mengerucutkan untuk negara mana yang paling banyak kita handle, kebanyakan kita menghandle dari negara-negara Asia seperti Jepang, Korea, China, dan dari negara US juga ada, dan Eropa juga lumayan banyak. Untuk Jerman, otomotif kebanyakan produk otomotif seperti kilas, kunci-kunci otomotif, mobil, dan kendaraan seperti motor banyak dari Jerman. Jepang juga banyak mendominasi juga. Seperti itu kurang lebih. Oke,
Gambarannya, kalau ngomongin otomotif dari merek yang paling murah sampai merek yang paling mahal di Indonesia kita pernah nanganin. Saya nggak nyebut brand karena masalah di non-disclosure agreement. Di Multi kita sangat memegang erat yang namanya non-disclosure agreement. Jadi produk Bapak ketika masih prototipe tidak mungkin kita share. Kita tahu persis itu adalah value yang luar biasa. Kita mempertahankan kerahasiaan, kita mempertahankan apa-apa yang sudah disepakati. Nah, sebagai gambaran, kenapa di Multi itu berbeda dengan yang lain? Pertama, kita memiliki tim yang nyata, bukan omong kosong, bukan bluffing, bukan bahasa marketing. Saya ngomong seperti ini sejak tahun 2008 tidak pernah. Hari ini saya ngomong karena memang kita siap-siap dalam rangka go global. Kita udah siap, beberapa negara bukan hanya di Indonesia udah siap menangani. Nah, bagaimana kita menangani sampel? Mari kita intip sedikit bagaimana tim engineer menyiapkan sehingga produk Bapak yang baru datang ke Indonesia sangat kecil bisa gagal karena kita siapkan apa ukuran yang harus kita kerjakan, apa-apa standar teknis yang paling penting dilakukan. Nanti kita akan tanya Mas Kamal. Mas Kamal tahu persis, nanti akan saya tanyakan hal yang paling mendasar yang harus dilakukan sehingga produk dari pabrik tidak khawatir lagi untuk gagal mendapatkan sertifikasi poster atau sertifikasi DJID Komdigi. Kita lihat ruangannya Mas Kamal. Jadi bukan bluffing, ribuan produk kita bantu, bukan hanya yang dari lokal, tapi dari ini bukan gudang ya, ini bukan gudang, ini produk-produk yang lagi mau di pretest. Ada gudang di belakang sana. Jadi tim kita bukan siluman, tim kita ada orangnya. Jadi kita tanya Mas Kamal. Mas Kamal, ini tadi saya nanya, ini sedang mengedukasi importir distributor di Indonesia biar ada gambaran bahwa mereka aware tentang kewajiban bersertifikat. Dan selain itu kita memang memiliki tim dan alat ukur yang bukan pekerja seperti calo gitu. Kita bekerja profesional mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, kan kebanyakan tadi produk-produk yang diimpor oleh importir itu adalah produk-produk yang memiliki modul wireless, Bluetooth, NFC, RFID. Nah, gambaran yang simpel saja. Kita ngomongin misalnya, ini sedang pretest apa? Ini pretest RFID. Oke, misalnya pretest RFID. Apa yang kita lakukan di sini adalah memastikan frekuensi range, betul ya Mas ya? Yes. Terus apalagi Mas, parameter yang wajib comply sehingga pabrik itu nggak khawatir gagal kalau menggunakan layanan di Multi Indonesia gitu. Sebutkan 3 atau berapa yang menurut Mas Kamal sangat fundamental sehingga pretesting pasti lolos dan bersertifikat postel. Ya, yang utama nih di Multi ini kita prates itu kita ukur powernya sesuai atau enggak dengan regulasi di Indonesia ini. Kita menggunakan spectrum analyzer handheld dari kita ukur powernya, terus bandwidthnya sama spuriousnya kita ukur satu persatu dan kita memastikan itu sesuai regulasi Indonesia atau tidak. Gitu. Oke, jadi bandwidth, spurious emission sama power ya, itu untuk RFID. Itu gambarannya. Jadi nanti kalau teman-teman importir ingin mendapatkan detail dokumen, bisa komentar atau jabri saya akan membagikan regulasi aslinya terkait dengan Kepmen Komdigi nomor 469 tahun 2025. Ikuti terus channel saya. Sehat terus.